The best ever, ladies and gentlemen, Ronda Rousey. Everything is special about Ronda Rousey. I don't know that the sport would be where it is without her. When you watch Ronda Rousey fight, it seems like some sort of historical event that you have the privilege of watching live. I remember the intensity of her walk, and it just scared me. She had the music, she had the scowl, she had that anger on her face. Ronda Rousey recently said she could beat Floyd Mayweather. Who do you think would win the fight, Ronda? Sorry, Floyd, but I'm gonna have to give this one to Ronda. Oh, come on. She just really got the job done. The minute she grabbed you, you were going for a ride. She was fighting the absolute best in the world and just burning through them. Steve Bell will walk out there with a clock, and he would time it. It is a run of greatness that isn't going to be duplicated anytime. You want to be a man? Do it at the right time. Nothing to do with you. Or Do it has to at do with the him right coming into my time. face and getting- And the people that booed me, thank you for the noise. People that cheered me, I like you even more. Thank you. Halo bro, kali ini gue mau ngebahas tentang ikon MMA wanita yang dulu tak terkalahkan, tapi akhirnya jatuh karena percaya terlalu dalam pada mitos yang ia ciptakan sendiri. Ada masanya ketika nama Ronda Rousey terdengar seperti dewi perang dalam dunia MMA. Dia bukan sekedar juara, dia adalah simbol revolusi. Rousey membawa pertarungan wanita dari pinggiran ke panggung utama UFC. Dia adalah wajah dari kemenangan cepat, arambar mematikan, dan dominasi absolut. Tapi seperti banyak kisah legenda, Ronda Rousey juga mengalami kejatuhan dan bukan sekedar jatuh biasa. Ini adalah kehancuran penuh keyakinan palsu, ilusi kehebatan abadi, dan kenyataan pahit yang akhirnya menampar keras. Perunggu di Beijing tahun 2008. Di atas kertas, pencapaian tersebut sudah lebih dari cukup untuk menempatkannya dalam jajaran elit atlet bela diri. Tapi Ronda tidak berhenti di sana. Ia membawa kredensial itu ke dunia yang lebih liar, lebih keras, dan belum ramah terhadap petarung wanita, yaitu di dunia MMA. Saat ia melangkah ke cage untuk pertama kalinya, publik belum tahu bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya tokoh revolusioner. Ronda tidak hanya memenangkan pertarungan debutnya, ia menghancurkan lawan-lawannya. Semua dalam waktu kurang dari satu ronde. Semua dengan jurus yang sama, yaitu armbar. Teknik kuncian andalan dari judo itu ia eksekusi dengan kecepatan dan keakuratan yang hampir tak masuk akal. Ia membuatnya terlihat seperti sihir, seolah siapapun yang masuk ke cage bersamanya hanya tinggal menunggu giliran untuk menyerah. Efek dari gaya bertarung ini sangat sinematik. Di satu sisi, ia menjual keterampilan teknis. Di sisi lain, ia menciptakan aura invisibility. Pertarungan wanita sebelumnya kerap dipandang hanya sebagai gimmick atau pelengkap. Tapi Ronda datang dengan aura pembeda. Dia tidak hanya menang, ia menguasai. Ia seperti predator yang tidak pernah memberikan ruang bernapas bagi mangsanya. Tak butuh waktu lama sampai UFC memutuskan untuk membuka divisi wanita dan Ronda Rousey ditunjuk sebagai juara pertama. Keputusan itu bukan sekedar karena kemampuannya, tapi juga karena daya tarik komersial yang luar biasa. Kamera mencintainya, ia tampil di majalah ESPN, talk show besar, hingga red carpet Hollywood. Ronda membawa narasi yang langka, atlet yang berbahaya tapi juga layak jadi wajah brand. Dari sana, mitos mulai dibangun. Joe Rogan, komentator paling berpengaruh di UFC, dengan serius mengatakan bahwa Ronda bisa mengalahkan setengah dari petarung pria di divisi bantamweight. Sebuah pernyataan yang hiperbolik. Tapi pada masa itu, banyak yang percaya. Sebelum dunia mengenalnya sebagai ikon UFC, Ronda Rousey telah lebih dulu menorehkan sejarah sebagai atlet judo. Ia adalah wanita Amerika pertama yang meraih medali Olimpiade di cabang itu. Dana White menyebutnya Mike Tyson versi wanita, bukan hanya karena kecepatan dalam mengakhiri laga, tapi karena dampak psikologis yang ia bawa. Lawan-lawannya sudah kalah sebelum masuk cage. Masyarakat pun ikut terbius. Media menulisnya sebagai lambang kekuatan wanita, revolusi olahraga, bahkan simbol feminisme baru. Ronda tidak hanya menang dalam pertarungan, dia menang dalam narasi budaya.
Di setiap wawancara, ia berbicara dengan keyakinan mutlak, sikapnya keras, menantang, bahkan kadang arogan. Tapi itu justru membuatnya semakin dipuja. Karena pada saat itu ia selalu benar, tapi di balik mitos itu tersimpan satu hal yang perlahan mulai terabaikan, yaitu ketiadaan ujian. Semua pertarungan berakhir terlalu cepat, lawan-lawan yang dihadapinya belum punya jawaban atas gaya khas arambarnya. Tak pernah ada laga yang membuatnya kelelahan, berdarah, atau kehilangan kendali. Dunia melihat hasil, tapi melupakan proses. Dan ketika proses tidak pernah diuji, kita tidak pernah tahu di mana batasnya. Dominasi Ronda begitu kuat hingga terasa mustahil bahwa suatu hari dia bisa kalah. Dan ketika seseorang sudah diyakinkan bahwa dia tidak bisa jatuh, saat itulah jatuhnya akan paling keras. Seperti Mike Tyson, Rousey adalah badai besar yang belum pernah diterpa angin. Dan publik yang dulu membantu membesarkan mitosnya akan jadi saksi pertama ketika realitas mulai merobek cerita itu dari dalam. Di puncak kejayaannya, Ronda Rousey adalah badai yang belum pernah diuji angin lawan. Semua kemenangan datang terlalu cepat, terkadang bahkan sebelum lawannya sempat mengeluarkan satu pukulan pun. Namun justru disitulah bahaya tersembunyi. Ketika kemenangan datang terlalu muda, kelemahan tak pernah terlihat. Dan bagi Ronda, ketidakterlihatan itu berubah menjadi ilusi bahwa dia tak terkalahkan dan bahwa gaya bertarungnya sudah sempurna. Masalahnya sederhana tapi mematikan. Rousey dan timnya percaya hype yang mereka ciptakan sendiri. Edmund Taverdian, pelatih utamanya, pernah menyebut bahwa Ronda punya striking sekelas petinju elit, bahkan menyandangkan namanya dengan Muhammad Ali. Itu bukan strategi promosi, tapi benar-benar kepercayaan internal mereka. Mereka percaya dengan tangan kosong dan teknik tinju seadanya, Ronda bisa menjatuhkan siapapun. Mereka berhenti bertanya, berhenti meragukan, dan berhenti belajar. Kemudian datanglah Holly Holm, mantan juara dunia boxing dengan pengalaman puluhan pertarungan berdiri dan footwork yang tajam. Dari awal, Holm tidak membeli narasi dominasi Ronda. Ia datang bukan untuk bertahan, tapi untuk menghancurkan mitos. Pertarungan itu bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih disiplin terhadap ilmu dasar. Holm menjaga jarak, membaca irama, dan merespon dengan pukulan lurus yang tak pernah dibalas. Ronda mengejar seperti banteng, kehilangan arah, terpancing emosi, dan membuka celah yang terlalu besar. Setiap kali Rousey melemparkan overhand kanan, Holm membalas dengan jab dan footwork luar. Setiap kali clinch dicoba, Holmes melepaskan diri dan kembali mengatur tempo. Dan akhirnya saat tubuh Ronda lelah, teknik compang-camping dan wajahnya penuh luka, datang tendangan kiri ke kepala yang mengunci sejarah. Rousey tumbang bukan hanya secara fisik, tapi seluruh mitos di sekelilingnya runtuh seketika. Arena di Melbourne hening sesaat sebelum meledak. Bukan karena kekalahan seorang juara, tapi karena dunia baru saja menyaksikan pembongkaran paling brutal terhadap kepercayaan diri yang salah tempat. Apa yang lebih menyakitkan bukan hanya KO itu sendiri, tapi kenyataan bahwa ia tidak pernah siap untuk dikalahkan. Ia tidak tahu bagaimana rasanya ronde kedua, ia tidak tahu bagaimana rasanya tertinggal angka, dan lebih fatal lagi, dia tidak tahu bagaimana caranya berubah. Ilusi tentang keabadian bukanlah kesombongan belaka, tapi juga hasil dari lingkungan yang tertutup kritik. Ronda dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mengiyakannya. Tidak ada analisis ulang, tidak ada pertanyaan kenapa teknik boxingnya kaku, tidak ada peringatan bahwa dunia MMA telah berkembang, bahwa para wanita di divisi bantamweight kini lebih kompleks, lebih lengkap, dan tidak lagi takut pada nama besar. Kekalahan dari Holm adalah kehancuran teknikal, tapi dampaknya psikologis. Ini bukan tentang kalah dalam satu pertarungan, melainkan tentang jatuhnya keyakinan total pada sistem yang ia bangun. Dalam sekejap, semua narasi megah berubah menjadi beban. Dan dalam diamnya Ronda setelah kekalahan itu, kita melihat bukan hanya rasa malu, tapi keterkejutan dari seseorang yang baru menyadari bahwa dunia luar tidak bisa dikendalikan oleh mitos. Kejatuhan seorang juara bisa membangkitkan rasa hormat jika mereka bangkit dengan introspeksi. Tapi Ronda tidak begitu. Dalam berbagai wawancara setelah kekalahan, dia seolah menolak mengakui realitas. Ia menyalahkan tekanan media, kehilangan semangat, bahkan menyebut ingin bunuh diri.
Semua alasan pribadi, tapi nyaris tak pernah menyentuh esensi paling penting. Ia bukan petarung lengkap. Ia tidak bisa menerima bahwa dunia telah berubah, bahwa para petarung wanita sekarang sudah lebih teknikal, lebih komplit dan tidak takut padanya. Ia bertahan dalam delusi bahwa ia masih legenda yang tak tersentuh. Padahal kenyataannya lawan-lawan barunya tak lagi tunduk pada mitos. Setelah 2 kekalahan memalukan yang menghapus status tak terkalahkannya, Ronda Rousey berdiri di persimpangan yang menentukan dunia MMA. Dunia MMA tak lagi menjadi ruang aman. Sorotan yang dulu memujanya kini berubah menjadi tekanan tak tertahankan. Bukannya membalas dengan evolusi sebagai petarung, Ronda memilih jalan yang lebih aman, bukan ke arah perbaikan, tapi pelarian. Masuklah ia ke dunia WWE, sebuah industri hiburan gulat profesional di mana hasil sudah ditentukan dan di mana kontrol naratif bisa sepenuhnya dimiliki. Di atas ring WWE, Rousey bukan lagi korban dari jab dan tendangan. Ia adalah pahlawan yang selalu menang sesuai naskah. Ini bukan sekedar comeback, ini adalah usaha untuk merebut kembali kendali atas citranya. Dan untuk sejenak ia berhasil. Debutnya di WrestleMania 34 pada tahun 2014 mendapatkan sambutan luar biasa. Ia tampil kuat, dominan, dan kembali dicintai. Tak ada tekanan untuk menyempurnakan striking, tak ada resiko KO, tak ada ronde kedua. WWE memberikan sesuatu yang tak bisa diberikan oleh dunia MMA, garansi kemenangan. Namun seiring waktu berjalan, bahkan penggemar WWE pun mulai merasa jenuh. Sikap Ronda yang belak-belakan di luar ring, minimnya penghormatan terhadap kultur wrestling, dan komentar-komentar sinisnya terhadap fans. Semua mulai memunculkan celah ketika ia menyebut gulat profesional sebagai fake fighting for fun dalam salah satu podcast. Fanbase WWE merespon dengan keras, sorakan pujian berubah menjadi cemoohan. Kepercayaan runtuh dan dominasi Rousey dalam dunia scripted itu mulai kehilangan makna. Pada akhirnya ia hengkang dari WWE dengan cara yang sama seperti ia meninggalkan UFC. Diam, tanpa perpisahan resmi, tanpa permintaan maaf, tanpa refleksi yang transparan. Seolah setiap panggung hanya menjadi alat untuk mempertahankan kendali, dan ketika itu tak lagi bisa dijaga, ia memilih pergi tanpa jejak. Ronda kemudian menulis buku autobiografi. Ia muncul di berbagai podcast dan acara talk show, membuka luka tentang tekanan mental, keinginan bunuh diri pasca kekalahan, dan kritik terhadap media serta fans yang disebutnya terlalu kejam. Namun dari semua narasi yang ia bangun, satu hal yang terasa kosong, yaitu kejujuran tentang apa yang salah secara teknis dan personal sebagai petarung. Ia tak pernah menyebut bahwa dirinya kurang berkembang secara skill, tak pernah mengakui bahwa keputusan-keputusannya di fight camp, termasuk terus bertahan dengan pelatih yang kontroversial, adalah bagian dari kesalahan. Yang ada hanya pembelaan, trauma, dan dorongan untuk tetap dikenang sebagai ikon. Ronda Rousey ingin kita mengingatnya sebagai pionir, sebagai wanita yang membuka jalan, sebagai simbol revolusi. Dan memang ia punya tempat di sejarah, tapi ia juga mewakili sesuatu yang lebih kompleks, bahwa tak semua pionir siap menerima bahwa zaman berubah lebih cepat daripada ego. Pelariannya ke dunia hiburan bukan bukti kelemahan, itu bukti ketakutan. Takut dikalahkan lagi, takut menghadapi realitas keras dari olahraga yang tak bisa dimanipulasi, dan yang paling menyedihkan, takut mengakui bahwa dirinya bukanlah dewa perang abadi, tapi manusia biasa yang pernah memimpin lalu kalah dan menolak belajar dari kekalahan itu. Tidak ada yang bisa menghapus dampak Ronda Rousey terhadap dunia MMA wanita. Tanpa dia mungkin tidak ada pertarungan besar seperti Zhang Weili melawan Joanna, tapi warisannya pun membawa bayang-bayang delusi. Rousey menginspirasi, iya, tapi ia juga gagal berevolusi. Ia percaya hype-nya sendiri, menolak belajar, dan ketika kekalahan datang, ia menolak menatapnya sebagai bagian dari pertumbuhan. Dia memilih mundur, bukan berkembang. Kejatuhannya bukan sekedar karena pukulan atau tendangan, tapi karena ia tidak bisa menerima bahwa menjadi legenda juga berarti siap dikalahkan. Ronda Rousey adalah perjalanan hidup dalam dunia yang keras. Dia adalah bintang yang bersinar terlalu terang hingga akhirnya terbakar oleh cahayanya sendiri. Dalam semesta MMA, nama Rousey tetap dikenang, tapi bukan sebagai petarung terhebat, melainkan simbol peringatan,
Jangan pernah percaya hype-mu sendiri, karena kenyataan di oktagon tidak bisa dikendalikan oleh ego, hanya oleh kerja keras dan kesediaan untuk terus belajar. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Watch out.